Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mundul Wizaki dengan NIM 2414200067. Saya dari kelas PBS 2C. Di sini sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Trisna Taufik Dirmawansyah ME selaku dosen pengampu mata kuliah TIK Ekonomi Bisnis. Dan di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait tugas tentang apa itu bank. Apa itu bank? Bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti bangku. Pada zaman dahulu, para penukar uang di Italia melakukan transaksi di atas bangku, di pasar. Dari situlah istilah bank berkembang dan akhirnya merujuk pada lembaga keuangan yang bertugas menyimpan dan meminjamkan uang. Kemudian, pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Secara umum, bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang berarti ia menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Tapi tidak hanya itu, bank juga berperan dalam menciptakan uang giral, menyediakan berbagai layanan keuangan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, fungsi bank bukan hanya menyimpan uang, ia juga punya tugas untuk mendistribusikan dana, menjaga disirkulasi uang, menyediakan sistem pembayaran, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kemudian, fungsi utama bank. Fungsi bank utama meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan memberikan layanan jasa keuangan. Fungsi bank tidak bisa diremehkan dalam sistem perekonomian. Antara lain fungsi-fungsi bank adalah yang pertama, fungsi intermediasi keuangan, financial intermediary. Bank menghubungkan antara dua pihak, pihak surplus, masyarakat, perusahaan, atau institusi yang memiliki kelebihan dana dan ingin menyimpannya secara aman. Pihak defisit, pihak yang membutuhkan dana untuk konsumsi, investasi, atau modal usaha. Tanpa bank, pertemuan antara dua pihak ini akan sulit. Bank menjembatani dengan menghimpun dana melalui tabungan deposito, giro, dan menyalurkannya kembali melalui kredit. Kemudian selanjutnya, yaitu fungsi ekonomi dan pembangunan. Bank bukan hanya tempat menabung atau meminjam uang. Bank juga berperan dalam menyalurkan kredit untuk usaha yang secara langsung menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas, meningkatkan konsumsi masyarakat dengan menyediakan fasilitas pinjaman konsumtif. Mendukung kegiatan ekspor-impor melalui fasilitas pembayaran internasional, meningkatkan inklusi keuangan, terutama melalui digital banking, mobile banking, dan layanan keuangan mikro. Yang terakhir yaitu fungsi pelayanan jasa keuangan. Bank menyediakan berbagai jasa keuangan, seperti transfer dana, antar rekening, antar bank, atau internasional. Penukaran mata uang asing, kemudian penyimpanan barang berharga, safe deposit box, layanan kartu kredit dan debit mobile banking, internet banking, dan digital wallet. Kemudian pembayaran tagihan, semacam listrik, air, telepon, dan lain-lain. Kemudian investasi dana dan reksadana. Dengan fungsi-fungsi ini, bank mempermudah transaksi dan kegiatan ekonomi masyarakat dari berbagai lapisan. Selanjutnya, jenis-jenis bank. Bank diklasifikasikan berdasarkan fungsi, kepemilikan, status operasional, serta prinsip yang digunakan. Di Indonesia, berdasarkan fungsinya, bank dapat dibedakan menjadi 4 jenis utama: bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, BPR, dan bank syariah. Yang pertama ada bank sentral. Bank Indonesia. Bank sentral, bank umum melayani seluruh lapisan masyarakat serta menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan.
Bank sentral sendiri adalah lembaga yang tidak melayani masyarakat umum tetapi memiliki peran besar dalam mengatur dan menjaga stabilitas keuangan negara. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia (BI). Fungsi utama Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menentukan suku bunga acuan (BI rate), mengendalikan jumlah uang tetap stabil, menjaga stabilitas nilai rupiah, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing harus stabil agar tidak mengganggu perekonomian, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, contoh sistem QRIS, transaksi antar bank, hingga pengaturan pembayaran digital. Mengatur dan mengawasi perbankan, walau saat ini fungsi pengawasan telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. BI tetap berperan besar dalam regulasi sistem keuangan. Bank Indonesia juga memiliki hak tunggal mencetak uang rupiah. Yang pertama ada bank, kemudian yang kedua ada bank umum. Bank umum melayani seluruh lapisan masyarakat serta menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan. Bank umum adalah bank yang melayani kegiatan usaha perbankan secara konvensional maupun syariah dan memberi layanan pada masyarakat luas, baik individu maupun perusahaan. Ciri-ciri bank umum yaitu menerima simpanan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, memberikan kredit untuk konsumsi usaha atau investasi, memberikan berbagai layanan seperti kartu kredit, ATM, pinjaman KPR, dan investasi. Melakukan kegiatan pembayaran dalam dan luar negeri, contoh bank umum di Indonesia yaitu Bank Mandiri, BCA, Bank Sentral Asia, kemudian BNI, BRI, Cimniaga, Danabon, Permata, dan lain sebagainya. Bank umum berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat. Yang pertama ada bank. Kemudian yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank umum melayani seluruh lapisan masyarakat serta menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan. Bank BPR adalah bank yang kegiatannya terbatas dibanding bank umum dan biasanya beroperasi di wilayah tertentu seperti kota kecil atau pedesaan. Kemudian karakteristik BPR yaitu tidak menerima simpanan dalam bentuk giro, tidak memberikan jasa falas, tidak melayani transaksi luar negeri, fokus pada kredit mikro dan pembiayaan UMKM. BPR sangat membantu sektor ekonomi kecil yang seringkali tidak terjangkau oleh bank-bank besar. Contoh bank-bank BPR, BPR Surya Yuda, BPR Nusantara, BPR Karya Remaja, dan lain-lain. Yang pertama ada bank. Dan kemudian yang keempat ada bank syariah, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam seperti akad murabahah, mudharabah, dan ijarah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba atau bunga dan spekulasi berlebihan. Prinsip dasar bank syariah, mudharabah, bagi hasil antara nasabah dan pihak bank. Kemudian yang kedua ada murabahah, jual beli dengan margin keuntungan. Kemudian ada ijarah, sewa menyewa, kemudian ada wakalah dan wadiah, titipan dan perwakilan. Bank syariah bersifat etis dan berbasis nilai sehingga banyak dipilih oleh masyarakat yang ingin menjalankan transaksi sesuai syariah. Contoh bank syariah. Yang pertama ada Bank Syariah Indonesia atau kita sering sebut yaitu BSI, kemudian Bank Muamalat, unit syariah dari BRI, Mandiri, dan BNI sebelum merger jadi BSI. Mungkin itu adalah antara lain jenis-jenis bank. Kemudian kesimpulan, bank adalah lembaga penting dalam kegiatan ekonomi dan inklusi keuangan. Bank bukan hanya tempat menyimpan uang, tapi juga pusat aktivitas ekonomi. Perannya sangat besar, mulai dari mengalirkan dana ke sektor produktif, menyediakan sistem pembayaran yang efisien, hingga menjaga stabilitas keuangan negara. Secara ringkas, Bank Sentral mengatur dan menjaga sistem keuangan nasional. Bank umum melayani masyarakat luas dan berbagai layanan simpanan dan kredit. BPR fokus pada pembiayaan kecil, terutama di daerah. Bank Syariah menawarkan layanan keuangan
Sesuai prinsip Islam, memahami jenis-jenis dan fungsi bank membantu kita lebih bijak memilih layanan keuangan sesuai kebutuhan. Di era digital ini, layanan perbankan juga semakin maju, menjadikan akses terhadap keuangan makin mudah dan merata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi apa itu bank. Semoga apa yang saya sampaikan terkait materi ini dapat bermanfaat bagi yang mendengar dan bagi yang melihat. Dan semoga mendapat manfaatnya dari penjelasan apa yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada bank